Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas gereja-Mu, GBI Men Hope di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Bila pada waktu kami datang beribadah di tempat ini, kami pulang tidak dengan yang sama. Kami membawa anugerah-Mu, rahmat-Mu, dan jamahan-Mu atas kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami siapkan bejana hidup kami untuk Kau isi daripada kebenaran firman-Mu. Izinkan hamba-Mu untuk membacakan sebagian daripada firman-Mu. Terangi pikiran batin dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang memahami dan pikiran yang taat. Sehingga pada waktu benih firman-Mu ditabur, kuasa-Mu dilimpahkan di tengah-tengah kami. Sehingga pada waktu kebenaran disampaikan, mujizat yang terjadi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemusik tolong dampingi saya ya, biar gak sendirian. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan. 3 hari yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Oleh karena salibnya, saudara dan saya ditebus. Oleh karena salibnya, saudara dan saya dipulihkan. Oleh karena salibnya, saudara dan saya mendapatkan anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Dan hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus hidup. Dia bukan mati, dia hidup untuk selama-lamanya.
Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada pengharapan, ada sukacita dan anugerah daripada Tuhan yang berlimpah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun untuk menghemat waktu, kita akan membaca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikopnya pengharapan, iman dan kasih. Mari kita baca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga sampai selama-lamanya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Bergembiralah akan hal itu, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7, bersama-sama. Maksudnya supaya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Yang mengerti katakan amin. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kekasih hatinya Tuhan, tema pada hari ini, kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Sekali lagi, tema kita hari ini, kebangkitan Kristus itu mengubah kehidupan kita. Latar belakang penulisan surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang-orang Yahudi yang tersebar di perantauan itu, maka Rasul Paulus menyampaikan pesan firman Tuhan kepada orang-orang yang di perantauan, yang ada di Pontus, Galatia, Padokia, Asia Kecil, dan Bitania, yang dicekam oleh penderitaan, tekanan dari Kaisar Romawi, sehingga iman mereka itu mulai goncang akibat penganiayaan yang sedang terjadi.
Jadi pesan ini disampaikan Rasul Petrus kepada orang-orang di perantauan. Pertanyaan saya, sore menjelang malam hari ini, apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada penduduk asli dari kampung Melayu, bumi Melayu ini? Yang ada tolong angkat tangan. Berarti kita masuk kategori orang-orang yang merantau. Firman Tuhan itu juga ditujukan kepada saya, kepada saudara dan saya yang merantau di Batam ini. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kebangkitan Kristus akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Lalu bagaimana supaya saudara dan saya mengalami perubahan oleh kuasa kebangkitan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati? Alkitab mencatat kepada setiap kita, Rasul Petrus menasehatkan kepada orang-orang yang ada di perantauan, yang dicekam oleh rasa ketakutan yang amat sangat. Orang-orang yang percaya pada waktu itu kehilangan identitas. Mereka tidak kehilangan kepercayaan, kehilangan identitasnya oleh karena penderitaan yang amat sangat yang dialami orang-orang di perantauan. Pesan yang sama diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang merantau di Batam ini. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah epidemis COVID-19, kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya atas kuasa kebangkitan Kristus. Itu yang menuntun saudara dan saya untuk mengecap segala kebaikan, kemenangan dan anugerahnya yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus akan mengubah hidup kita. Perhatikan ayat yang ketiga. Alkitab berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kuasa kebangkitan Yesus, maka saudara dan saya menerima anugerah yang besar yang dilimpahkan atas kehidupan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Yesus hidup, Dia bangkit. Setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya mendapatkan kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan lama kita diubahkan oleh Tuhan, oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kehidupan kita yang lama, yang belum mengenal Tuhan, oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita menjadi orang-orang yang lahir baru, yang mewarisi kerajaan Allah di surga. Itu sebabnya Alkitab berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Orang-orang yang ada di perantauan pada waktu itu, oleh karena penderitaan, tekanan yang luar biasa, oleh karena aniaya, mereka tidak tahan menghadapi kehidupan kekristenan. Tetapi puji Tuhan,
Alkitab berkata, terpujilah Allah Bapa kita. Oleh karena kita percaya kepadanya, oleh karena kuasa kebangkitannya, saudara dan saya dilahirkan kembali untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi warga kerajaan Allah. Dan saudara dan saya mendapatkan hidup yang penuh pengharapan. Amin. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang susah, yang sulit dalam kehidupan kita. Bagi orang dunia itu mustahil. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang percaya, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus yang sanggup mengubahkan kehidupanmu dan kehidupanku. Ketika kita kehilangan identitas kepercayaan diri kita di hadapan Tuhan, oleh karena anugerahnya, oleh karena rahmatnya yang besar, saudara dan saya mendapatkan kelahiran baru. Ketika saudara dan saya tidak sanggup menghadapi segala sesuatu, bersama Yesus ada pengharapan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Kalau dunia mengatakan no hope, tidak ada harapan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, saudara dan saya mendapatkan pengharapan yang sempurna. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Pastikan Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan Yesus pribadi yang telah membangkitkan kehidupanmu. Karena Yesus bangkit, mengalahkan maut. Sehingga identitas kita jelas, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak raja, ahli waris kerajaan surga. Itu kuasa kebangkitan daripada Tuhan, memulihkan saudara dan saya, bahwa saudara dan saya memiliki identitas yang jelas. Saudara adalah anak-anak Allah, serupa dan segambar dengan Allah, menjadi milik kepunyaan Allah. Dan di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan atas kehidupan kita. Sore hari ini, nantikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak mau main gereja-gerejaan. Alami Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Supaya jamahan Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Ketika saudara dan saya merayakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, yang sanggup mengubahkan hidup saya, hidup saudara, dan hidup kita semuanya.
ke arah yang lebih baik. Kita tidak sama lagi. Hal yang kedua, oleh karena kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, bukan saja saudara memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, tetapi yang kedua, perhatikan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama biar kita kompak. Ayat yang kelima. 1, 2, ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang dinyatakan pada zaman akhir. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kekasih hatinya Tuhan, kebangkitan daripada Kristus yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yang dulunya kita tidak percaya diri oleh karena kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Tapi oleh karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus, bahwa saudara dan saya sudah dilahirkan kembali, sehingga ada pengharapan atas kehidupan kita. Tetapi yang kedua, bukan saja saudara dan saya memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, tetapi yang kedua, kita memiliki hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu memeliharakan kehidupan saudara dan saya. Pada waktu saudara mengerti dan menyadari Kristus mati, disalibkan dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus hidup. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oleh karena kebangkitannya, saudara dan saya punya pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan atas kehidupan kita. Tidak berhenti di situ. Oleh karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus, maka hidup saudara dan saya terpelihara. Amin. Tuhan memelihara saudara dan saya. Raja Daud pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan Kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus, Allah yang memeliharakan kehidupan kita. Allah yang senantiasa membimbing kehidupan saudara dan saya. Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Pada waktu saudara terjatuh, tersandung, Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya tergeletak. Karena Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menatang saudara dan saya, untuk senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini, pastikan saudara dan saya dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena kuasa kebangkitan Yesus, Dia bukan saja memberikan pengharapan atas kehidupan setiap kita, tetapi juga Dia memberikan pemeliharaan atas setiap kehidupan kita. Pada waktu saudara jalan, pada waktu saudara bekerja, pada waktu saudara melayani,
pada waktu saudara melakukan segala sesuatu, Tuhan berkenan untuk memeliharakan kita. Malam hari ini, pastikan saudara dan saya menikmati karya kebangkitan daripada Tuhan, sehingga kita senantiasa mendapatkan pengharapan daripada Tuhan Yesus. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Mungkin orang lain bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, orang tua, sahabat bisa mengecewakan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari nikmati Tuhan sebelum poin yang terakhir. Pemusik semuanya, kita hampiri Tuhan, kita sembah Tuhan. Uriara makaya sianderalamu, ini arala makaya siandi, biwosipiulo, gerejamu menyembahmu Tuhan. Kami rindu akan Engkau, kami rindu kehadiran-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Semua hampiri Tuhan, sembah Dia, bermazmur bagi Dia, bahwa Yesus itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, mengubahkan gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi gereja yang ams, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Gereja-Mu akan bangkit untuk memuliakan Engkau, bahu-membahu membangun kehidupan rohani kami untuk seturut kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan hidup kami, memulihkan pekerjaan, usaha, pelayanan. Mujizat-Mu terjadi oleh kuasa kebangkitan-Mu. Firman-Mu berkata, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap kita, sehingga kita hidup berpengharapan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang penuh dengan sukacita, kemenangan daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
yang sungguh. Kita angkat pujian ini dari awal. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan hampiri Tuhan, Engkau Tuhan, nikmati Tuhan malam hari ini. Kuasa kebangkitannya yang sanggup mengubahkan